Selamat datang kembali di channel Bertanya Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank second-liner. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, ke-8 PNLF, ke-9 PNBN, ke-10 Penin, dan terakhir Cepin. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 720 menguat 2,12%. Kalau dia transaksi asing net buy, tapi kalau dia akumulasi selama seminggu itu asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM teknikal rebound dari 700 yaitu wajar. Jadi belum kemana-mana juga karena hari Jumat tutupannya di harga tertinggi, mungkin gak lanjut naik. Agak berat ya, naik tipis, mungkin 1-1,5% aja. Dia 2 tick lah maksimalnya, nggak lebih dari 3 tick. Jadi ya mungkin kenaikannya 1-2% aja, masih konsolidasi. Belum saatnya juga naik ke atas. Mungkin akhir Maret sampai awal April mendekati dividennya baru dia naik. Kalau misalnya nutup gapnya di 815 itu potensi up-nya berapa? Dihitung dulu ya. 13% sangat tinggi ya. Mungkin nggak BJTM. Ya BJTM secara histori pernah naik ya 11-12%, tapi mau 2 bulan ya, berarti ya mendekati akhir Maret lah. Kalau dia memang bisa naik 12%, 13% tuh berarti mulai nanjak tuh akhir Maret atau awal April. 1 bulan lebih nanjak sampai bagi dividennya. Tanggal berapa bagi dividennya itu yang harus dilihat nanti setelah RUPS. Jadi seperti itu untuk BJTM, belum kemana-mana. Yang penting sabar aja. Potensi besar naik. Ini dia baru retest trendline downtrend, kan belum ada retest nih. Dia sempat rebound, mematahkan trend downtrendnya, terus baru retest. Walaupun nggak pas-pas ya, dia ini retest. Jadi konsolidasi dan potensi besar tetap bertahan di atas 680, kecuali itu jebol. Bisa kalau ISG jebol juga 6.500-nya. Kalau ISG di atas 6.500, BJTM harusnya aman di atas 700 sampai 710. Seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1.310 menguat 2,34%. Kalau dia transaksi asing masih net sell. Kalau dia ada broker sebenarnya BJBR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJBR itu mantul dari supportnya ya 1280, dan itu support kuat semenjak Januari 2022, setahun yang lalu, dan itu dulunya resisten kuat di 2021, baru ditembus di September dan rally panjang dan retest baru naik. Jadi kemungkinan tetap bertahan BJBR di atas 1280 dan mungkin konsolidasi dulu 1350 resisten dan 1280 support. Berarti naik turunnya itu sekitar 3 sampai maksimal 4% konsolidasinya untuk BJBR. Yang sabar ya boleh-boleh aja kumpul-kumpul. Kalau yang nggak sabar ya jangan trading di 2 saham bank daerah ini, lambat pergerakannya. Jadi seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup menguat 3,16% ke harga 1630. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya BRIS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS cukup bagus ya. Dia mantul terus dari 1500-nya, konsolidasi dan volume meningkat. Kalau dilihat ini cukup oke nih. Kemungkinan besar terjadi swing low dan pelan-pelan naik. Semoga ISG mendukung. Dan pokoknya kalau udah pola seperti ini jangan sampai turun lagi di bawah 1500. Itu aja kuncinya ya. Ini udah sinyal swing low karena udah 2 minggu lebih dia mencoba membentuk swing low dan terbentuk. Dan ada pola Morningstar bagus tutupannya di harga tertinggi dari 2 minggu sebelumnya ya. Naik tipis 5 poin. Jadi ini pola Morningstar-nya bagus, volume meningkat juga bagus, swing low. Jadi targetnya 1800 dan 2000. Semoga valid break 1600-nya ini aman. Kalau Bapak Ibu mau trading cepat, pokoknya kalau BRIS ini gagal lagi tutup di atas 1600, exit aja dulu ya. Di bawah heman 20-nya nih tinggalin dulu, atau ya kalau Bapak Ibu mau lebih konfirmasi memang 1500, stop loss di bawah itu. Cuman kan cukup dalam, hampir 7%, 8% ya, tergantung masing-masing gimana strateginya. Semestinya kalau ini valid nggak merah lagi, nggak turun dari 1600 untuk BRIS. Tapi ini disclaimer on ya. Ini kan terlihat tadi time frame weekly-nya udah bagus, Morningstar-nya bagus, volume juga bagus. Saat koreksi 3 minggu volume makin kecil dan akhirnya rebound dengan volume yang cukup
besar dari volume seminggu sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk BRIS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 368 menguat 6,35%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya Agro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro mantul diri supportnya 360 dan ya kondisi seperti ini kalau Bapak Ibu nekat ya, pokoknya kalau dia merah lagi tutup di bawah 360 exit aja. Ini kan harusnya candle bullish angle pink, lanjut nggak boleh lagi merah. Kalau merah jelek, indikasinya jelek ya. Kalau Senin besok dia tutup di bawah 360 untuk Agro, karena Agro sudah membentuk lower low dan lower high minggu kemarin. Jadi konfirmasinya harus tembus lagi 370. Itu titik aman pertamanya dan jangan turun dari 360 untuk Agro. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 103 menguat 1,98%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya BBKP ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP doji di area support ya, ini level psikologis juga. BBKP itu harusnya kalau mau aman gak turun dari 100. Itu aja ya. Dojinya juga membentuk higher high ya, semoga aja ada pantulan lah ya. Kalau dia mantul seminggu ini tapi dengan kondisi SG yang kemungkinan nggak kemana-mana agak susah ya. Tapi apapun bisa terjadi di BBKP ya, dia juga nggak terlalu berpengaruh dengan ISG kan, bisa aja dia naik dulu. Target naiknya kalaupun rebound 3 hari minggu ini itu paling 109 108. Berarti potensi upside-nya itu sekitar ya maksimal 5-6% aja untuk BBKP. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1205 menguat 1,68%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar semuanya BNGA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA rejection lagi, EMA 60-nya dia sempat turun 1185 dan ditarik naik dan volume meningkat. Dan kalau benar ini swing low, berarti kan nggak mungkin lagi dia turun dari 1200 itu aja, atau dari low-nya hari Jumat 1185. Kalau dia turun tutup di bawah itu indikasinya jelek. Itu aja. Kalau mau bagus ya bertahan minimal ya di 1200 itu, bergerak di area itulah kalaupun nggak mampu naik. Tapi kan indikasinya udah jelas ada sinyal pembalikan arah. Mungkin teknik rebound biasa terus merah lagi. Hati-hatilah. Pokoknya untuk BNGA turun dari 1200. Dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus. Ekor cukup panjang dari body, tapi memang ada seller juga dari atas. Dan ini ada pola doji, walaupun ya indikasi juga tree break crow, volume juga meningkat. Dan kuncinya tetap 1200, jangan turun dari itu. Mungkin bisa jadi ada teknik rebound, tapi rebound terbatas untuk BNGA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup menguat 5,45% ke harga 58. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar sebenarnya PNBS ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal PNBS mantul dari 55 dan ya titik amannya tetap pakai aja 60. Pokoknya di bawah 60 jangan dulu ya, daripada resiko tinggi tunggu di atas 60. Itu aja untuk PNBS. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, bodinya lebih panjang jadi agak rawan juga, masih belum pasti sebelum dia balik ke atas 60. Titik amannya 60 dulu untuk PNBS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup menguat 13,17% ke harga 378. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bekas kemarinnya PNLF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal mantul dari support juga 330 ya area ini. Walaupun nggak pas-pas dia mantul dan kembali ke atas sedikit lagi 380. Volume meningkat. Semoga jadi valid, tapi agak rawan kalau beli di harga sekarang karena ya takutnya false break dan turun. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ekornya cukup panjang. Kalau mau aman kembali ke atas 380, titik aman pertamanya. Lebih bagus lagi kembali ke atas 400 untuk PNLF. Itu aja kuncinya untuk PNLF. Selama di bawah 380, apalagi besok koreksi, rawan kembali uji support 330 sampai 320. Itu untuk PNLF. Seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup menguat 11,96% ke harga 1450. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekerja semuanya PNBN sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNBN ini sepertinya sentimen ini ya, Pak Mukmin Ali itu lolos dari kasus suap pajak, dan Mitsubishi UFJ Financial Group FMG itu mulai lagi mendekati grupnya Panin PNBN yang mau di
akuisisi. Nah, itu yang jadi sentimennya dan dia ditarik naik. Dan kebetulan juga kalau dilihat dia itu membentuk pola 3 black crow ya. Volume meningkat dan rebound. Memang 1300 ya, di area support minor 1300 dia mantul. Apakah ini false breakdown dan dia bertahan? Ya kuncinya kalau nggak mau pola dead cat bone jangan turun lagi dari 1380 untuk PNBN. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ekor panjang, body kecil. Oke, harusnya loh ya. Asalkan 3 hari ke depan nggak merah, nggak tutup di bawah 1370 atau 1380 itu untuk PNBN. Kalau ini nantinya pola pattern flag, ya bisa di time frame weekly. Dengan target kenaikan tiangnya ini bisa ke 2000. Kalau saya lihat kan awalnya dulu bisa jadi pola double bottom. Kalau dia terus turun uji sekitaran 1200 baru mantul. Ternyata di support minornya di 1300 dah mantul. Semoga bertahan lah di atas di 1400 untuk PNBN. Seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Penin yang ditutup menguat 5,11% ke harga 1215. Kalau di atas transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya, Penin malah distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Penin juga mantul dari support 1150-1200-nya itu dan membentuk candle bullish engulfing, tapi ada buangan ya. Nggak masalah lah buangan. Yang penting teknikalnya kelihatan masih oke di atas 1200, ya masih oke. Gitu aja ya. Jangan takut ada buangan distribusi. Yang penting konfirmasinya itu pakai teknikal. Walaupun distribusi teknikalnya seperti apa. Kalau teknikalnya terus turun seperti 5 hari sebelumnya nih distribusi dari atas ya out dulu. Tapi kalau ada perlawanan ya bisa di hold. Kalau yang beli di support itu aja. Yang penting nggak jebol support 1100. Kalau kondisi seperti ini 1160 tuh harusnya nggak turun dari itu untuk Penin. Jadi seperti itu. Untuk Penin langsung saja ke saham terakhir. Ada Cepin yang ditutup menguat 2,38% ke harga 344. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Cepin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin ya ini udah nggak boleh lagi turun dari 340. Kondisi seperti ini walaupun ada ekor dari atas, tapi kalau konfirmasi dia Senin besok tembus 350 dan tutup di atas itu, konfirmasi swing low dan siap-siap naik 400 tujuannya terdekatnya untuk Cepin. Menarik nih untuk Cepin. Kalau mau spek buy, tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Yang penting jangan sampai tutup di bawah 340 lagi untuk Cepin 3 hari ke depan minggu ini. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.